Padahal di aplikasi editingnya videonya tuh bagus guys. Terus juga gue udah ngeditnya lama banget. Terus juga susah banget. Terus juga ngabisin waktunya lama banget. Tapi pas diekspor malah hasilnya jelek. Rugi dong. Halo guys, balik lagi di channel gue Brode dengan gue Dimas. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya guys. Jadi buat teman-teman, pernah gak sih kalian merasa kalau misalkan pada saat kalian mengedit sebuah video, pas kalian tuh preview di dalam aplikasinya, kalian lihat, kalian setting, kalian edit, itu padahal hasilnya bagus guys, tapi setelah diekspor kenapa hasilnya jelek? Apalagi pas kalian lempar ke sosial media kalian ataupun ke YouTube kalian, hasilnya malah jadi kurang guys, kualitasnya jelek ataupun kualitasnya malah kayak nurunnya tuh jauh banget dari preview yang kita lihat di aplikasi ya guys. Nah di sini sebenarnya tuh ada beberapa hal yang mungkin harus kalian pahami kalau misalkan kalian mau mengekspor ya guys. Jadi ekspor ini adalah proses pada saat dari aplikasi editing itu dialihkan ataupun mau kalian simpan ke dalam galeri ataupun file kalian di handphone ya guys. Nah di sini mungkin teman-teman harus coba setting beberapa bagian kalau misalkan pada saat kalian tuh mau ekspor video kalian ya guys, agar hasilnya tuh bisa sesuai dengan yang ada di aplikasi pada saat kalian mengedit video tersebut ya guys. Nah mungkin di sini gue bakal coba bahas apa aja sih yang harus kalian ubah ataupun kalian atur pada saat kalian ekspor agar hasilnya tuh maksimal ataupun sesuai dengan yang ada di preview aplikasi editing kalian ya guys. Oke, jadi tanpa berlama-lama kita langsung mulai aja. Tapi sebelum mulai seperti biasa gue mau ingetin teman-teman yang baru buat mampir dan juga yang belum klik tombol subscribe, agar klik tombol subscribe-nya, like, share, dan juga komen ya guys. Dan kalian juga bisa request ke gua kalau misalkan memang ada tutorial ataupun editing yang lagi kalian cari. Dan kalau misalnya emang gue sempet, gue bakal coba buatin videonya untuk kalian semua ya guys. Dan kalian juga bisa cek di channel gua, mungkin ada beberapa tutorial mengenai editing video, editing foto, ataupun juga tutorial seputar YouTube. Teman-teman bisa langsung mampir aja di channel gue ya guys. Oke, kita langsung mulai ke pembahasannya. Oke guys, kita langsung ke pembahasannya ya guys. Jadi buat teman-teman yang mau mengekspor ataupun kalian tuh mau menyimpan hasil editing kalian ke galeri kalian ataupun ke file kalian, itu biasanya tuh pada saat kalian mau ekspor ataupun mau menyimpan itu kan ada 3 pilihan yang bisa kalian setting ataupun kalian otak-atik. Nah, di sini ada 3 hal tersebut adalah resolusi video, terus juga ada FPS atau frame rate per second, atau mungkin di aplikasi CapCut itu tulisannya tingkat bingkai kalau misalkan kalian menggunakan bahasa Indonesia. Terus juga ada satu lagi bit. Nah itu nanti gue bakal coba ngejabarin dulu satu persatu biar kalian paham. Jadi pada saat kalian nanti mau ekspor hasil video kalian tuh bisa setting terlebih dahulu agar hasilnya itu bisa lebih maksimal ya guys. Nah di sini gue bakal bahas dulu yang pertama, ini adalah resolusi video ya guys. Nah teman-teman mungkin kalau misalkan kalian sering nonton YouTube, itu kan ada settingan kayak resolusinya 144, 360, 480, terus juga ada sampai 1080 dan sampai 4K dan 8K yang sekarang tuh paling tinggi ya guys. Nah di sini teman-teman tuh harus pahamin dulu, resolusi video itu adalah satuan pixel ya guys. Jadi di sini gambaran biar lebih mudahnya ya. Jadi itu kan kayak layar kalian itu kan ada kayak, sebenarnya itu adalah kumpulan dari titik-titik ataupun pixel-pixel di handphone kalian yang nanti mereka memancarkan cahaya nanti yang kalian lihat itu jadi berupa sebuah gambar ataupun sebuah video ya guys. Jadi kalau misalkan resolusi semakin tinggi berarti tuh pixelnya tuh semakin banyak gitu guys. Jadi dia bisa menghasilkan video dengan kualitas yang sangat bagus kayak gitu ya guys. Tapi tetap ya guys, resolusi itu juga berpengaruh dari memorinya ataupun penyimpanannya guys. Jadi buat teman-teman kalau misalkan kalian mau ekspor dengan kualitas yang tinggi ya otomatis itu juga hasil filenya tuh bisa lebih besar ya guys. Tapi di sini gue mau ngasih tahu dulu ya guys. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mengedit sebuah video yang kualitasnya tuh misalkan pada saat kalian menggunakan handphone, itu kan ada juga settingan untuk resolusi videonya ya guys. Nah teman-teman misalkan kalian tuh merecord videonya itu dengan kualitas 720 ya guys, terus kalian edit di aplikasi editing
Nah, nanti pada saat kalian mau mengekspornya, itu gue saranin teman-teman tuh harus mengekspornya dengan kualitas yang sama, tetap di 720. Atau mungkin kalau misalkan kalian masih ngerasa hasil ekspornya itu lebih besar untuk filenya, kalian bisa lebih baik pilih untuk diturunin dibanding kalian menaiki ya guys. Karena kalau misalkan kalian merecord 720, kalian ekspor menjadi 1080, itu nggak bakal maksimal guys. Karena kan file asli videonya itu adalah kualitasnya 720 ya guys. Jadi teman-teman tuh disaranin saran dari gua, teman-teman tuh bisa menyamakan sesuai dengan hasil record kamera kalian, atau mungkin kalian turunin itu untuk resolusi video ya guys. Oke guys, yang kedua adalah FPS ya guys. Nah, di sini FPS itu adalah frame rate per second ya guys. Itu adalah jumlah gambar yang muncul di dalam barisan frame yang berjalan secara beruntun ya guys. Jadi gambarannya gini ya guys. Kalau misalkan kalian merekam video dengan kualitas contoh lah 30 fps. Nah, fps itu kan belakangnya second ya guys. Jadi dalam 1 second ataupun dalam 1 detik itu ada 30 gambar ya guys. Seperti itu gambaran mudahnya seperti itu ya guys. Jadi kalau misalkan kalian merekod sebuah video dengan fps yang tinggi, otomatis gambar yang diambil per detiknya itu semakin banyak ya guys. Kalau misalkan fps sampai 60, ya otomatis ada 60 gambar, dan itu bisa menghasilkan video yang lebih baik ya guys. Karena kan itu gambarnya jadi lebih banyak per secondnya ya guys, seperti itu. Dan otomatis juga itu bakal berpengaruh dengan penyimpanan kalian, ataupun memiliki file ataupun size-nya tuh lebih besar seperti itu ya guys. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bikin video, itu FPS itu berpengaruh banget guys. Jadi kalian tuh bisa mengecilkan ataupun memperbesar FPS ya, tergantung dari kebutuhan kalian ya guys. Intinya kalau misalkan FPS-nya semakin kecil, ya bukannya jelek ya guys, tapi ya kualitasnya ya begitu. Kalian tuh bisa coba sambil praktekin aja nanti setelah ini. Jadi nanti kalian coba misalkan 30 fps dengan video 60 fps, itu hasilnya bakal berbeda ya guys. Nah, di sini juga berpengaruh banget buat teman-teman kalau misalkan kalian mengedit video pas saat kalian mau ekspor, itu fps tuh harus kalian atur ya guys. Jadi sama seperti kayak resolusi video, teman-teman tuh kalau bisa itu untuk fps harus sama dengan pada saat kalian merecord ya guys. Jadi kalau misalkan kalian merecordnya 30 fps, ya kalian juga harus ekspornya itu dengan kualitas 30 fps. Kalau misalkan menurut kalian itu masih terlalu berat untuk filenya, kualitas filenya, itu kalian bisa menurunkan untuk fps ke 25 fps ya guys. Jadi kalau saran dari gua, lebih baik kalau misalkan emang kalian mau membuat hasil videonya lebih bagus dan juga pada saat ekspornya bisa kalian perkecil size-nya, lebih baik pada saat kalian merecord videonya itu gunakan fps yang paling tinggi. Ini saran dari gue pribadi ya guys, karena gue meraktekinnya seperti itu ya guys. Jadi nanti pada saat kalian merecordnya itu dengan menggunakan kualitas 60 fps, nanti pada saat kalian mengekspornya bisa kalian turunkan ke 50 ataupun 30 fps ya guys. Karena dengan kualitas video yang bagus terus kalian menurunkan fps-nya itu menurut gue bakal masih lebih bagus lah guys, dibanding kalau misalkan kalian itu memaksakan. Misalkan kalian merecordnya 30 fps terus kalian ekspor dengan kualitas 60 fps, itu nggak bakal pengaruh, malah membuat videonya jadi kurang bagus atau seperti dipaksakan kayak gitu ya guys. Oke guys, yang terakhir ini adalah bitrate ya guys. Mungkin teman-teman kalau misalkan kalian mengeditin videonya menggunakan aplikasi KineMaster, itu nggak ada settingan untuk bitrate ya guys. Tapi kalau untuk beberapa aplikasi yang lain, ini ada settingan untuk mengubah ataupun mengatur settingan bitrate ya guys. Jadi bitrate ini adalah istilah yang digunakan dalam sebuah media ya guys, entah itu sebuah foto ataupun sebuah video ataupun sebuah musik dan lainnya yang menggunakan gadget seperti itu ya guys. Jadi kalau semakin tinggi bitrate-nya, maka kualitas medianya ataupun kualitas hasil videonya itu bakal lebih bagus ataupun lebih baik ya, seperti itu ya guys. Tapi bitrate ini juga berpengaruh banget dengan
penyimpanan kalian ataupun size filenya itu berpengaruh banget ya guys. Dan juga pada saat kalian mau mengekspor itu bitrate itu paling berpengaruh ya guys. Jadi untuk kerja softwarenya itu semakin tinggi bitrate-nya, maka harus semakin keras gitu softwarenya dalam pada saat kalian tuh mengekspor ataupun menyimpan video kalian ya guys. Jadi kalau misalkan dari gue pribadi, sebenarnya kalau untuk bitrate itu relatif ya guys. Jadi teman-teman tinggal apa ya namanya, kalian tuh punya keputusan sendiri lah. Kalau misalkan pada saat kalian mau mengekspor video, terutama untuk pengaturan bitrate, kalian bisa pahamin sedikit handphone kalian ataupun gadget kalian ini sebenarnya mampu atau enggak. Tapi gini loh, bukan masalah mampu atau tidak mampu ya, tapi kayak menurut kalian itu masih mungkin gak kalau misalkan kita coba untuk mengekspornya dengan bit yang tinggi ya guys. Karena balik lagi ya guys, setiap orang kan nggak selalu gadgetnya itu bagus ya guys. Jadi kan mereka memang masih berkarir, masih awal, masih kayak gunain apa yang ada. Nah kadang kita nggak harus selalu memaksakan untuk bitrate-nya lebih tinggi ya guys, karena itu bakal ngorbanin gadget kita ya guys. Tapi kalau misalkan memang media kalian itu mendukung, kayak gadget kalian mendukung, ya nggak ada salahnya ya guys. Jadi menurut gua 3 hal ini harus kalian setting sebelum kalian tuh mengekspor video kalian ya guys. Jadi teman-teman harus tetap bijak pada saat kalian mau mengekspor. Jangan pernah kalian paksakan untuk kayak resolusinya kalian tinggiin, FPS-nya kalian tinggiin, terus bitrate-nya juga kalian tinggiin, padahal pada saat kalian merecordnya itu nggak sama ya guys, ataupun lebih rendah daripada settingan yang kalian setting di aplikasi editing ya guys. Itu bakal percuma juga. Jadi lebih baik, kalau dari saran gue pribadi, lebih baik kalian samain aja untuk resolusi dan FPS-nya, dan untuk bitrate-nya tinggal kalian sesuaiin aja dengan kemampuan gadget kalian ya guys. Tapi kalau misalkan untuk bitrate, ya kalau misalkan kalian tinggiin ya bagus sih, tapi tetap ya guys, balik lagi itu dari kebijakan kalian sendiri ya guys. Oke, jadi gue rasa itu aja yang bisa gue sampaikan ke teman-teman. Mungkin kalau misalkan kalian masih ada sedikit kurang paham, coba kalian komen dan nanti gue coba bakal bantu jawab. Dan buat teman-teman semua, seperti biasa jangan lupa ya support gue dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan juga komen ya guys. Dan kalian juga bisa request ke gue, mungkin ada tips ataupun tutorial lain yang lagi kalian cari. Dan kalau misal memang gue sempat, gue bakal coba buatin videonya untuk kalian semua ya guys. Dan seperti biasa gue mau ingetin teman-teman tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.